dari di netizen, terima kasih ya semuanya untuk antusiasnya terhadap konten yang gue buat kali ini ya. Ya mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat kalian, membantu kalian yang benar-benar niatan untuk jualan menjadi rezeki buat keluarga ya. Jadi tips ini gua mohon sih digunakan sebaik mungkin ya, jangan untuk main-main atau hanya ya iseng-iseng doang ya. Jadi lanjut di part ketiga ini, gue pengen ngasih lagi semakin mengerucut. Misalkan ada contoh pembeli COD memaksa buka paket sebelum membayar. Nah ini kan paling sering nih lagi di heboh ya, maksudnya zaman dulu aja, enggak zaman dulu ya, pokoknya kemarin-kemarin ini sempat viral ya, yang nyalakan kurir, kenapa nggak boleh buka paket, kenapa, sampai kadang bertindak kasar. Memang sebenarnya di sini dari pihak ekspedisinya itu pun nggak bisa disalahin ya, memang di aturannya memang bayar dulu baru buka paket ya. Jadi istilahnya pihak kurir itu juga nggak mau disalahin sama penjualnya ya, kok paket saya kok diacak-acak sih, dibuka dulu sih, bayar dulu dong misalnya. Nah kalau melihat dari kasus yang dulu terjadi yang sampai kurir digoblok-goblokin itu, menurut gua nggak tahu pasti itu masalah itu siapa yang memesan barang di platform tersebut ya, maksudnya yang memesan pertama kali apa anaknya. Kayaknya kalau ibunya kayak mustahil ya, kayaknya ibunya sih cuma tahu aja, atau mungkin anaknya segala macam. Harus diselidiki lagi kalau dia membeli pesanan COD lewat online shop yang lagi tenar sekarang, yang memang udah menyediakan sarana COD, seharusnya dia tahu sistem COD melalui platform e-commerce yang dikenal itu kan pasti aman ya. Jadi kalian bayar aja, tapi kan di aplikasi ininya ada fitur komplain kan, jadi ada fitur komplain. Misalkan nggak sesuai ya, memang benar, jangan salahin ke kurir ya kan, kurir tuh nggak tahu apa-apa, dia nganter aja kan. Ya klik aja komplain di situ, udah kalian debat lah sama penjual, ini kok barangnya nggak sesuai, barangnya ngaco segala macem. Jangan coba main-main gitu kan kalau jualan gitu ya. Udah bisa diselesaikan di situ, bisa uangnya dikembalikan ataupun juga diganti unit baru misalkan barangnya rusak di jalan atau segala macem. Jadi makanya kasus yang dulu itu gue bingung tuh, orang itu membeli barang apa anaknya ya, yang anaknya sempat memvideokan juga ya segala macam itu ya, apa mungkin dia gue nggak tahu sih jualan di platform mana kok awal terjadinya kayak gitu. Cuman setelah kasus itu banyak ya, jadi kayak viral COD yang lagi-lagi kurir jadi kena sasaran segala macam. Kenapa nih gua hak gua mau buka paket kan sebelum bayar. Kurir memang kasihan, jadi di sini memang secara dari manajemennya nggak ada boleh sistem kayak gitu ya. Nah, balik lagi kayak tadi gue bahas, yang beli itu pertama kali itu pakai platform apa mereka belanjanya? Online shop kekinian ataupun dari marketplace Facebook? Kenapa mereka begitu ngotot mau buka paket dulu sebelum bayar? Nah itu toko-tokonya harus ditanya tuh ya kan, tokonya harus ditanya pembelinya itu lewat platform apa, secara apa gitu ya. Kalau kayak gini gue melihat indikasi banyak juga yang udah menerapkan sistem COD menggunakan 2 akun. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi yang dulu digoblok-goblokin itu apa mungkin dia beli melalui Facebook ya kan, terus penjual ada juga yang berpikir kayak gue ya, jadi dia menggunakan 2 akun segala macam. Nah sekarang yang jadi permasalahan ya, umumnya yang beli di Facebook itu kan, apalagi kalau kalian kena orang awam ya, yang beli itu misalkan orang-orang yang memang gaptek teknologi, jadi misalkan ya dia pokoknya datang paket, gue mau buka ya kan, gue takut isinya aneh-aneh nggak sesuai. Nah itu mungkin kan dasar intelektual pembeli juga jadi objek dari pembahasan ini. Jadi kita nggak tahu dia itu pembeli itu menggunakan platform apa. Kalau dia menggunakan Facebook, terus penjual menggunakan 2 akun tersebut, memang terkendala, itulah yang akan terjadi di lapangan. Jadi kurir yang jadi dibuat bingung. Jadi kurirnya tuh merasa
lah lu kan belanja lewat COD misalkan dari Shopee atau Tokopedia ya kan, segala macem, dan platform yang lain kan, Bukalapak. Kok emang lu nggak tahu aturannya kalau bayar dulu harus baru buka ya kan? Nah, di sini mungkin ada indikasi penjual menggunakan 2 akun kayak tadi. Jadi ya saat paket diterima oleh pembeli takut isinya nggak sesuai, dia buka nggak match dengan prosedur dari kurir untuk membayar dulu, bentrok lah, jadilah kesalahpahaman seperti itu. Oke, itu sebenarnya harus ada komunikasi antara 2 arah ya. Jadi kayak misalkan sebelum terjadi transaksi tersebut, penjual udah mengkomunikasikan kepada pembeli bahwa tolong ya, misalkan dia ya emang pembelinya dari Facebook ya, cuman bahasanya tolong diperhalus, misalkan tolong ya kalau mau beli agan yang pembelinya dari Facebook ini misalkan bayar dulu ya baru buka paket. Kalau misalkan yang beli itu merasa ragu jangan-jangan kalian ini tokonya toko penipu nih misalkan, ya udah kalian coba yakinin lagi, misalkan kalian menguatkan dengan kayak tadi gue bilang, kalian punya all shop juga, jadi all shop yang kekinian itu kalian punya juga akun di situ. Jadi biar kalau kita bohong kalian bisa lihat nih di akun saya di sini bla 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 bla, bisa dilihat ulasannya, ratingnya segala macam. Atau kalau kalian paham, pembelinya paham, suruh beli, digiring di link yang original gitu kan. Cuman banyak pengalaman gue, orang yang di Facebook itu juga nggak ngerti, dia pakai online shop kekinian itu, dia nggak ngerti semua, bingung dia kayak saya nggak bisa, handphone saya nggak kuat install kayak itu, jadi dia tetap mau ya udah COD dari Facebook. Nah jadi kalian tinggal tugas penjual gimana ngebujuk supaya COD itu bisa berjalan lancar atau tidak terjadi slack. Terus cara selanjutnya kalau dalam kasus tersebut, kalau gue pribadi, gue biasanya bakal mengkomunikasikan terlebih dahulu ke pembeli, dan gue biasanya mengatakan kayak gini, misalkan beli handphone nih, dia takut yang dikirim, kan banyak kasus yang dikirim bukan handphone, ini isinya aqua botol atau batu bata apa segala macem, banyak contoh kasus kayak gitu. Gue juga agak seneng orang jualan kok nggak amanah kayak gitu ya, nyari duit tuh dosa banget. Jadi kan merusak reputasi dari pedagang yang online di marketplace itu yang jujur ya, jadi rusak akibat efek dari yang oknum-oknum nggak beres kayak itu. Jadi kalau gue bagi pengalaman gue ya, bisa kalian pakai atau kalian terima atau enggak, tapi gue mau sharing aja. Komunikasikan dulu kepada pembeli, misalnya pembeli ngotot, saya mau buka paketnya dong kan, gitu dia teman, boleh nggak, saya mau ngecek takutnya beda. Nah kalau kalian pedagangnya memang original, amanah, dan nggak aneh-aneh, kalian pasti pede dong jualannya apa, misalkan sesuai dengan yang kalian posting, kalian pasti pede kan. Jadi tinggal ngomong aja ke pihak pembelinya, oke, boleh buka paket sebelum bayar, tapi kalau misalkan kurirnya bingung atau kurirnya nggak ngasih, suruh kurirnya telepon saya selaku penjual atau WA saya. Biasanya kan kurir di dalam paketnya itu kan ada kan nomor handphone pengirim, penerima, WA saya, biasanya kayak gitu. Berapa kali juga cuman kan saya kasih notif ke pembeli nih, kadang-kadang pembeli kan suka ngeyel ya, mau ngetes, mau ngecek segala macam bla 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 bla. Gue biasanya ngasih tahu bahwa pembeli tolong jangan kelamaan untuk ngecek paket yang kalian buka di depan kurir itu, karena kurir dia sekali jalan itu bawa banyak paket, dia nguber waktu. Jangan buang-buang waktu mereka, karena mereka juga ada target untuk selesai untuk mengantar sehari itu. Misalkan dia 50 paket, dia harus selesai hari itu 50 paket. Tolong jangan menghambat akibat kalian ingin buka paket dulu, oke? Jadi tolong jangan lama-lama. Misalkan ada yang pembelinya terima, oke, nggak lama-lama kok kan, cuma memastikan isinya beneran handphone atau enggak, dan saya nyala, oke, fine, kayak gitu boleh gue kasih gitu ya, gue izinin, nanti kurirnya suruh WA saya, boleh buka paket tapi jangan lama-lama. Gue beberapa kali kayak gitu.
Jadi ya sukses sih ya, transaksi sukses. Kalau kita memang pedagang jujur, kita nggak usah takut gitu. Kalau misalnya pedagang yang nipu-nipu ya, misalkan ngotot pembeli minta code saya buka dulu saya masuk, nggak mau saya nggak mau, misalkan yang pembeli ini, itu ya harus tanda tanya ya. Kalau orang kalian coba beli di Facebook terus nemu pembeli yang penjual yang ngotot, nggak mau, udah nggak usah beli di saya macam. Nah itu ada indikasi yang paket yang dikirim itu bisa beda sama yang ini. Kalau memang kalian ngirimnya bener-bener barang yang sesuai, ya buka paket sebentar ya masih fine lah, maksudnya masih bisa ditunggu gitu ya. Dan memang untuk memastikan gitu, banyak juga kadang pembeli di gua gitu, dia tuh mau ngecek lama gitu segala macam. Terus gua bilang ya nggak bisa lah lama kayak gitu ya kan. Kalau memang nggak suka, nggak masih ragu, ya bisa agan beli di toko lain misalkan yang lebih safety. Kalau dari kita memang aturan begitu, pede aja ya. Balik lagi, kita jangan berusaha menarik pembeli dengan segala cara, tapi kadang-kadang malah menyusahkan pihak lain, seperti pihak lainnya itu kurir, tapi jangan kayak gitu juga. Jadi percayalah, rezeki itu ada masing-masing ya. Misalkan lepas pembeli yang lain, pasti nanti ada pembeli lain yang pembeli baru yang lebih ngerti gitu ya. Jadi selama ini gue terapin sistem yang memang pembeli yang mau buka paket, karena gue maklumin ya, pembeli Facebook, pengalaman gue banyak orang tua atau orang yang memang agak awam dalam dunia belanja online gitu. Dia taunya ada paket di depan mata, gue mau buka dulu, gue mau lihat, ya udah silakan. Dia gak ngerti loh, online shop yang canggih-canggih itu mereka gak ngerti. Cuman kayak tadi gue bilang, komunikasi dulu, kurir suruh telepon saya, karena kurir itu biasanya takut disalahin. Kalau paketnya kok diacak-acak, dibalikin, saya nggak enak sama penjualnya. Nah biasanya kurir yang disudutkan di sini, kurirnya kasih aja. Biasanya kurirnya nelpon, Pak pembelimu buka paket nih, ya udah kasih tapi jangan lama-lama. Oke siap Pak, kata kurirnya begitu. Jadi deal, jadi kita tiga belah pihak ini tuh aman-aman aja gitu. Jadi yaudah cair deal, saya suka paketnya, terima, dana cair, kayak gitu ya. Pokoknya coba berjualan seamanah mungkin, jangan merugikan atau menyusahkan pihak-pihak lain ya. Kita tuh kayak online belajar jualan online itu kan kerjanya juga estafet ya. Jadi pembeli minta bantuan platform misalkan Facebook Marketplace sebagai wadah kita masukin barang, terus kita minta bantuan kurir buat ngirimin paket kita ke pembeli. Nah pembeli juga sumber dari pemasukan kita, jadi kita harus relasi itu bangunnya sebaik mungkin, jangan aneh-aneh ya. Terus balik lagi, belajar membaca karakter pembeli supaya proses COD itu aman dan lancar gitu ya. Jadi jangan jangan asal COD ya gue setuju segala macam. Kadang COD yang asal-asalan gitu juga nyusahin penjual ya. Jadi beberapa kali kayak tadi gue bilang ada COD yang main-main doang, ngasih alamat tetangganya atau alamat yang memang gak jelas. Kita udah ngirim paket, kurir udah jalan gak ketemu alamatnya, kurirnya juga capek kan, kasihan. Dan gitu juga nunggu retur paketnya itu untuk kembali ke kita itu jauh lebih lama daripada kalian ngirim paket gitu. Ekspedisi biasanya begitu, beberapa ekspedisi begitu. Jadi misalnya paket retur itu lama baliknya, jadi kata dekat dia pasti lama, misalnya dia tumpuk segala macam, karena dia lebih mendulukan paket yang aman dulu dia kirim, yang lancar tanpa proses retur. Misalnya kayak gitu pengalaman. Ya untuk part 3 gitu aja dulu ya. Kalau kalian masih berminat lagi, sebenarnya masih ada yang pengen gue bahas terakhir ini ya, terakhir untuk proses penjualan di marketplace Facebook yang aman, lancar, dan gitu ya. Masih ada kisi-kisi terakhir, tapi balik lagi gue kayak gue bilang tadi, gue tunggu respon dari kalian lagi. Apabila responnya baik, positif, gue bakal jelasin part terakhirnya. Oke, dadah, sukses buat kalian semua. Assalamualaikum.